Photoshop atau CorelDRAW. Nanti kita akan membuat tampilan nyawa di samping pojok kanan atas di sini. Nanti di sini kita akan membuat tampilan nyawa di sini, tampilan nyawa pesawat kita, dan juga di sini ada tampilan skor, dan di tengah-tengahnya ada tampilan play. Nah, sebelum itu teman-teman siapkan dulu bahan atau aset yang digunakan untuk tampilan tersebut. Teman-teman bisa searching di Google atau cari, atau teman-teman bisa buat di aplikasi lainnya ya, misalkan di Photoshop, CorelDRAW atau Illustrator. Nah, sebelum itu teman-teman masuk dulu ke bagian project terlebih dahulu. Bagian project, lalu pilih script, folder script. Kemudian teman-teman cari pesawat utama ya. Teman-teman cari bagian pesawat utama yang di sini. Teman-teman double klik. Lalu teman-teman hilangkan yang ini di store-nya ini, hilangkan garis ininya, miringnya. Lalu teman-teman pilih build. Di sini ada build. Teman-teman klik build, lalu pilih build solution. Dan di sini build pertama sukses ya, sudah tidak ada error lagi, berarti codingannya sudah berjalan. Kemudian teman-teman tutup bagian outputnya, bagian jendela outputnya. Selanjutnya teman-teman kembali ke bagian Unity-nya. Nah, di sini teman-teman tunggu proses Unity-nya selesai. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman masuk ke bagian aset ya, masuk ke bagian menu aset, lalu masuk ke bagian folder splitis. Nah, di sini kita akan menambahkan teman-teman bisa menambahkan gambar atau objek, atau teman-teman bisa buat langsung di Unity-nya. Untuk nyawanya di bagian pojok kanan atas di sini teman-teman tambahkan. Di sini teman-teman bisa tambahkan dulu objek nyawa, dan di sini objek skor, dan di bawahnya ada tampilan menu ya. Teman-teman pertama bisa buat terlebih dahulu objeknya. Nah, di sini kami sudah membuat sebuah objek ya untuk digunakan untuk tampilan nyawa dan tampilan skor. Teman-teman bisa buat di Photoshop. Nah, di sini kami sudah membuat tampilan nyawanya menggunakan aplikasi Photoshop. Teman-teman bisa buat dulu ya terlebih dahulu di Photoshop. Di sini kami sudah buat dulu tampilan nyawanya seperti ini. Oke. Setelah itu teman-teman Ctrl J untuk menduplikat, kemudian klik kanan, lalu pilih merge group, kemudian matikan yang jendela di grup yang satunya. Lalu teman-teman klik file, lalu pilih save as, lalu pilih save on your komputer, lalu keluar dulu, pilih PNG. Di bagian sini teman-teman rubah menjadi PNG. Lalu teman-teman tuliskan nyawa UIBG, lalu save, lalu pilih OK. Kemudian teman-teman masuk ke skornya. Teman-teman bisa buat dulu skornya seperti ini, atau teman-teman bisa kreasikan sendiri ya untuk tampilan skornya seperti apa. Nih, seperti ini teman-teman bisa lihat tampilan skor kami yang kami buat seperti ini saja, simple. Sebentar, merubah warnanya terlebih dahulu, kurang agak gelap itu ya. Oke, nggak perlu tambah shadow. Seperti ini sudah cukup bagus. Di sini size-nya teman-teman turunkan dulu
Teman-teman untuk bagian ini boleh skip dulu ya. Untuk bagian ini teman-teman skip aja boleh. Oke, setelah itu Ctrl J, lalu klik kanan, lalu pilih merge group. Kemudian teman-teman shift lagi, shift as, lalu shift on computer, lalu pilih tanda ini, lalu pilih PNG. Teman-teman rubah menjadi PNG, lalu pilih score UI UIBG. Teman-teman shift di bagian sini ya. Oke, sudah tersip. Kemudian teman-teman masuk ke bagian bottom mulainya. Teman-teman bisa buat dulu bottom mulainya seperti ini. Untuk bottom mulainya ada dua ya. Ada dua yang simple seperti ini warna abu-abu, dan di sini ada warna nyalanya seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat dulu cara buatnya seperti ini. Kami membuatnya kayak gini. Teman-teman bisa buat dulu menggunakan pen tool. Caranya teman-teman buat seperti ini. Teman-teman bisa kreasiin seperti ini cara buatnya. Lalu teman-teman klik kanan, lalu pilih make selection. Kemudian teman-teman bisa warnai dulu ya. Warnai gambar objeknya seperti itu ya. Oke, teman-teman bisa buat seperti itu dulu ya. Lalu klik kanan dulu, ini bagian sini hapus dulu. Yes. Oke, teman-teman save dulu ya. Yang pertama dulu, Ctrl J yang bagian sini. Lalu klik kanan, pilih merge group, bagian sini matikan dulu. Lalu save, kemudian pilih save as, kemudian save on computer, lalu cari bagian sini PNG, lalu pilih PNG. Bottom mulai beige abu. Sini score UI yang dah itu tuh bottom mulainya kayak gini. Kemudian lanjut ke bagian sini, teman-teman bisa lihat ya. Di sini sama saja buatnya, tapi di bagian sininya teman-teman rubah warnanya. Teman-teman bisa cari, klik kanan, pilih blending option. Lalu teman-teman bisa color overlay-nya ini teman-teman rubah. Teman-teman bebas rubah seperti apa. Di sini sudah terubah seperti ini di color overlay. Nah, nanti otomatis terubah ya untuk tampilan ininya. Oke. Kemudian teman-teman save aja nih ya, Ctrl J, mematikan matanya bagian grup pertama yang tadi. Klik kanan, lalu pilih merge group. Kemudian teman-teman save bagian ini, save, lalu kemudian save as. Nah, kemudian save and converter, lalu pilih ya bagian sini, lalu pilih PNG. Ini rubah jadi PNG dulu. Kemudian di sini tuliskan BG nyala. Sip. Kemudian oke. Oke, setelah bahan sudah siap, teman-teman masuk ke bagian Unity-nya lagi ya. Teman-teman bisa close aplikasi Photoshop-nya. Oke. Kemudian teman-teman masuk ke bagian sprites, lalu cari bagian file explorer-nya, lalu cari di bagian PNG. Teman-teman kecilkan dulu nih file explorer seperti ini. Kemudian masuk ke bagian PNG, lalu drag and drop file nyawa, lalu pilih dan juga file score-nya. Lalu teman-teman drag ke bagian sini, ke aset kosong ini. Drag seperti itu. Kemudian kan teman-teman minimize. Selanjutnya teman-teman atur dulu di sini di bagian file nyawanya.
teman-teman atur di bagian sini, di bagian generate bitmapnya jangan dicentang ya. Di sini teman-teman cuma mengatur max size-nya ya. Di sini teman-teman cuma mengatur max size-nya dirubah menjadi 1024. Resize algoritmanya Mitchell, formatnya automatic, dan di bagian confirmation-nya teman-teman rubah menjadi high quality seperti ini. Lalu klik apply di bagian pojok. Oke. Tunggu coba sebentar. Oke, setelah itu teman-teman atur juga di bagian objek score UI BG nya, teman-teman mengatur di bagian max size nya, lalu teman-teman rubah menjadi 1024. Nah, kemudian di bagian resize algoritmanya Mitchell, di bagian formatnya automatic, di bagian confirmation nya teman-teman rubah menjadi dari normal rubah menjadi high quality. Setelah itu teman-teman klik bagian apply yang ada di pojok sini. Apply, kita akan menyesuaikan. Kemudian setelah itu teman-teman selanjutnya klik bagian game object ini ya, klik bagian game object ini, klik game object, lalu pilih UI, lalu pilih Emacs ya, Emacs. Nah, kemudian selanjutnya coba double klik di bagian sini Canva ya. Di sini teman-teman masuk ke bagian Emacs dulu. Selanjutnya di sini kan ada tulisan Emacs. Teman-teman atur dulu posisinya ya, atur posisinya ke bagian pojok kanan sini. Teman-teman atur dulu posisinya seperti ini. Teman-teman bisa zoom dengan cara scroll di mouse teman-teman. Kemudian di sini teman-teman atur dulu posisinya seperti ini ya, ini seperti ini, misalkan seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman klik bagian nyawa ini ya, klik bagian nyawa ini, klik dibarengin dengan ini, klik dan klik ini, tahan klik kiri ya, tahan klik kiri, tahan klik kiri, pilih yang ini, lalu drag ke bagian source Emacs ini. Teman-teman pilih source Emacs, lalu bagian sini lepaskan. Nah, oke. Kemudian teman-teman scroll ke bagian bawah, lalu di bagian sini ada set native size. Teman-teman klik set native size. Nah, dia akan menyesuaikan ya ukurannya seperti itu. Kemudian teman-teman atur lagi, atur kembali posisinya seperti ini. Teman-teman bisa buka jendela gamenya dan melihat ya posisinya ini besar banget ya. Untuk tampilan nyawanya teman-teman bisa lihat besar banget kelihatannya. Nah, ini bisa teman atur dulu posisinya seperti ini. Teman-teman bisa atur dulu di bagian canvas, klik bagian canvas. Lalu di bagian sini kan ada klik bagian kanvas ya, teman-teman klik bagian kanvas, dah. Kemudian pergi ke jendela inspektornya. Kemudian di bagian sini ya, di bagian UI scale mode-nya, teman-teman rubah menjadi scale with screen size. Ya, yang ini teman-teman klik. Nah, di sini
teman-teman atur dulu ya. Atur dulu untuk refreshen resolutionnya, teman-teman rubah dulu 800, teman-teman rubah menjadi 1136. Lalu di bagian Y nya teman-teman rubah menjadi 640. Nah seperti itu. Setelah terubah seperti ini, untuk tampilan nyawanya akan berubah ya. Selanjutnya teman-teman klik bagian image nya lagi ya, bagian sini image. Kemudian teman-teman atur kembali posisinya ke bagian pojok kanan atas ini. Teman-teman bisa atur dulu di bagian sini ya. Kemudian di sini teman-teman bisa atur angkanya di sini seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya setelah teratur, pilih set native lagi ya. Set native lagi, pilih. Kemudian setelah itu, setelah tampilannya seperti ini, ini kurang bagus ya, sedikit lagi nih. Atur dulu sedikit, teman-teman atur dulu ya posisinya sebagus apa, seperti itu. Oke. Kemudian teman-teman klik bagian center ini ya, teman-teman klik bagian ini. Lalu teman-teman pilih bagian pojok kanan atas ya, di sini. Teman-teman klik yang ini. Nah, nanti bagian ininya akan menyesuaikan ke bagian sudut kiri ini ya, sudut kanan atas ini. Oke. Kemudian teman-teman klik bagian image lagi. Selanjutnya teman-teman rename ya, namanya menjadi, di sini teman-teman bebas menamainya ya. Tapi setiap teman-teman rename, teman-teman harus ingat ya, image nyawa UI ya, UI BG. Nah seperti itu, image nyawa UI BG. Klik bagian sini. Kemudian teman-teman klik bagian kanvasnya lagi. Lalu double klik ya, double klik untuk melihat. Kemudian teman-teman klik kanan lagi di bagian kanvas, lalu pilih UI, lalu pilih image ya, cari image. Kemudian teman-teman atur dulu posisinya ke bagian pojok kiri atas seperti ini. Teman-teman atur dulu posisinya seperti itu. Teman-teman atur dulu posisinya seperti ini. Kemudian teman-teman masuk ke bagian image, double klik bagian image di sini, nanti akan memperdekat ya. Lalu masuk ke bagian project, lalu pilih British. Kemudian teman-teman drag and drop, tahan klik kiri ya, pilih yang score. Teman-teman klik bagian score ini, klik, pilih yang image, tahan klik kiri, lalu drag and drop ke bagian source image-nya. Lalu teman-teman simpan di bagian noni split ini. Lepas di bagian sini, klik kirinya, lepas. Nah, kemudian setelah itu teman-teman scroll ke bagian bawah, lalu pilih set native size. Klik. Nah, lalu teman-teman atur posisinya ya, posisinya atur dulu. Untuk menggeser layar, teman-teman bisa mengklik bagian tangan ini ya, klik head tool ya, menggeser layar. Nah seperti itu. Nah kemudian teman-teman atur dulu ya posisinya semaunya teman-teman, pasnya seberapa. Sini coba pasin dulu posisinya ya. Nah setelah teratur seperti itu, setelah teratur seperti ini, nah kemudian teman-teman
bisa atur size scale-nya ya di sini. Di bagian sini ada scale ya. Teman-teman bisa atur dulu di sini scale. Teman-teman bisa atur ya. Tapi kalau bila sudah merasa pas, teman-teman tidak perlu mengaturnya lagi. Ya. Bisa atur dulu sedikit-sedikit ya. Oke, kita akan atur dulu. Di sini 278 mungkin. Oke, seperti itu. Kemudian teman-teman klik bagian center ini ya. Klik, pilih, lalu pilih yang pojok kiri atas yang ini. Nah, nanti akan berubah posisi anchor point-nya ya di sini ke bagian pojok kiri atas ini. Selanjutnya teman-teman rubah rename ya namanya ini. Klik bagian ini. Lalu pergi ke jendela inspektor. Ya, lalu pergi ke jendela inspektor. Lalu di bagian sini teman-teman beri nama Score UI BG. Lalu klik bagian sini. Nah, sebentar. Oke, selanjutnya teman-teman klik bagian kanvas, lalu double klik. Setelah itu, setelah teratur posisinya, tampilannya teman-teman bisa lihat seperti ini. Kemudian klik kanan di bagian kanvas, lalu pilih UI, lalu teman-teman pilih teks ya, pilih teks. Nah, di sini teman-teman bisa atur dulu posisi teksnya di posisi mana. Ya, posisinya teman-teman simpan di bagian pojok kanan atas sini ya. Teman-teman bisa atur dulu di sini. Aduh, ini teman-teman atur-atur juga sebenarnya. Teman-teman atur-atur aja dulu posisinya. Lalu teman-teman masuk ke bagian sini, atur warnanya menjadi warna putih. Kemudian teman-teman atur di bagian ininya, di bagian new text-nya teman-teman rubah menjadi 0 ya, rubah menjadi 0. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa atur scale-nya ya, scale-nya seberapa. Misalkan ini sekitar segini apa seberapa, teman-teman bisa atur dulu ya scale-nya, misalkan segini. Zoom lagi nah dikit supaya ini kelihatannya nol mana ini, 55. Oke, seperti itu. Teman atur dulu gini, atur nolnya, atur ya. Teman-teman langsung rubah font size-nya menjadi 28 ya. Lalu atur lagi posisinya seperti ini, atur. Kemudian font style-nya berubah, teman-teman rubah menjadi bold. Lalu teman-teman atur dulu sedikit ya. Nah, teman-teman atur lagi sedikit nih. Nah, teman-teman atur dulu di bagian coba lihat dulu di bagian jendela inspektornya, coba di play dulu sebentar. Nah, sudah kelihatan ya, nyawa 0 ya. Kemudian selanjutnya teman-teman naikkan dulu sedikit. Nah, seperti itu. Setelah itu teman-teman scroll ke bagian atas, lalu teman-teman rubah dulu posisi yang ini 506.
278. Oke. Atau ini kurang turun dikit ya, sedikit. Nah, lalu di sini teman-teman rubah name-nya menjadi teks nyawa. Nah, setelah itu double klik bagian ini, kemudian teman-teman klik bagian ini ya, klik bagian ini teks nyawanya, lalu tahan, klik kiri, lalu drag ke bagian sini hingga membentuk kotak abu-abu di area image nyawa UIBG nya. Setelah terbentuk seperti itu, teman-teman lepas di bagian sana. Nah, otomatis dia bakal masuk di bagian bawah image nyawa UIBG. Nah, ini sudah tergroup ya, seperti itu. Kemudian teman-teman klik bagian teks nyawanya, lalu pilih di bagian sini, di bagian senternya teman-teman klik, lalu teman-teman pilih bagian right yang ini, pojok kanan atas ya, nih. Kemudian teman-teman atur lagi hanya teks nyawanya sekiranya. Nah, ini agak besar ya, besar. Kecilkan dikit lagi, sekitar. Nah, di sini ya, di sini teman-teman kecilkan dulu nih, height-nya sekitar segini aja ya. Teman-teman bisa atur dulu ya, 37 2 sini. Di sini teman-teman atur dulu nih posisi ininya ya. Setelah teratur posisinya, kalau sudah merasa pas, teman-teman double klik di bagian kanvas lagi. Selanjutnya teman-teman klik kanan ya, klik kanan di bagian sini, lalu pilih UI, kemudian teman-teman pilih bottom ya, bottom. Nah, di sini teman-teman pilih bottom, lalu teman-teman turunkan ke bawah seperti ini. Nah, untuk tampilan bottomnya di sini nanti kami akan menambahkan tombol play, kredit, dan juga tombol exit. Nah, teman-teman double klik lagi di sini, lalu pilih bottom UI, lalu pilih bottom. Di bagian sini teman-teman posisikan saja dulu posisinya, lalu klik kanan lagi, pilih UI, pilih bottom seperti ini. Nah, teman-teman atur dulu posisinya. Ada tombol play, ada tombol bottom. Oke, seperti ini teman-teman atur aja dulu. Coba play dulu, lihat dulu hasilnya. Nah, di sini ada atur ya. Oke, atau satu aja dulu ya teman-teman, satu aja dulu ya. Untuk ini nanti aja, satu aja dulu kita kerjakan. Pilih ini, lalu ini pilih, lalu teman-teman atur di bagian sini 0, di sini min 186. Nah, seperti itu. Kemudian klik bagian ini. Selanjutnya teman-teman masuk ke bagian, scroll ke bagian bawah. Di sini ada transition ya. Di sini ada transition. Lalu teman-teman ubah color tint-nya menjadi split swipe. Nah, selanjutnya teman-teman impor ya tombol play-nya yang sudah teman-teman buat tadi. Pilih bagian project dulu, lalu impor, pilih, lalu impor, lalu drag ke bagian sini. Tahan, klik kiri, drag ke bagian area kosong di bagian split disk-nya. Kemudian teman-teman atur dulu ininya, max size-nya teman-teman atur di bagian max size. Di sini teman-teman atur menjadi 1000 pixel, formatnya automatic, lalu di bagian combination-nya dari normal ubah menjadi high quality, lalu klik apply.
Kemudian di bagian sini juga teman-teman atur juga di bagian max size-nya teman-teman atur menjadi 1024. Lalu di bagian resize algoritmanya teman-teman rubah menjadi Mitchell, bagian formatnya teman-teman rubah menjadi automatic, dan di bagian compression-nya teman-teman rubah dari normal menjadi high quality. Lalu apply. Oke. Kemudian selanjutnya klik bagian bottom di sini, lalu klik bagian teks ini, lalu klik kanan, lalu pilih delete, menghapus ya. Kemudian selanjutnya ini posisi luar ya, sebenarnya posisi luar. Coba dimatikan dulu nih bagian ininya. Oke, sudah ya. Aku memastikan biar tidak tergrup dengan bagian kanvas ya bottomnya. Kemudian setelah itu teman-teman atur dulu nih. Apa ini? Oh, bottomnya teman-teman atur dulu nih. No, di bagian sini min 186, kemudian 0. Oke. Coba double klik dulu bagian situ. Nah, atau oke. Teman-teman lihat dulu di bagian gamenya. Oh iya ya. Oke, coba 0 dan di sini teman-teman rubah menjadi tidak terlihat ya, bagian bottomnya nggak terlihat. Coba tuh, ini kenapa ya? Coba ulang lagi dulu buatnya, delete, kemudian klik kanan lagi, lalu pilih UI, lalu pilih bottom. Nah, di bagian bottom ini teman-teman rubah menjadi di bagian sini teman-teman rubah di bagian posisi menjadi 186. Kemudian di bagian UI, lalu teman-teman rubah transitionnya menjadi split swipe. Nah, kemudian masuk ke bagian project. Selanjutnya teman-teman drag ya, pilih yang ini, teman-teman klik yang ini, tahan, klik kiri, lalu drag ke bagian shore image ya, ke bagian sini shore image. Nah, lepas. Kemudian selanjutnya teman-teman scroll ke bagian bawah lagi, lalu pilih yang bagian ini, lalu pilih bagian ini, lalu taruh di bagian fresh sprite ya, fresh sprite, simpan di bagian sini, bam. Nah, kemudian teman-teman masuk ke bagian tampilan gamenya, lalu di bagian sini teman-teman klik bagian set aktif ya, set native size. Nah, nanti akan menyesuaikan ukuran size-nya. Selanjutnya teman-teman coba jalankan gamenya. Di sini seharusnya sudah bisa ya, untuk mulainya sudah bisa. Di sini ada tulisan teks ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan teks. Teman-teman hilangkan aja tulisan teksnya itu, klik segitiga kecil ini ya. Teman-teman klik segitiga kecil ini, lalu klik kanan, lalu pilih delete. Nah,
nanti tampilan di bagian tombol mulainya nggak ada teks lagi ya. Oke, kemudian ya selanjutnya masuk ke bagian project lagi, kemudian pilih yang ini, klik bottomnya. Oke, kemudian teman-teman scroll ke bagian atas ya, scroll ke bagian atas sudah. Lalu di bagian sini teman-teman atur dulu ya posisi anchor pointnya, pilih bagian ini ya, biar anchor pointnya di bagian bawah sini, di bagian tengah bawah sini. Oke, kemudian setelah itu tutup jendela kanvasnya, lalu masuk ke bagian main kamera, double klik. Nah, selanjutnya teman-teman scroll kembali bagian ininya, main kameranya. Selanjutnya teman-teman pilih bagian script ya, pilih aset, pilih bagian aset, lalu pilih folder script. Kemudian teman-teman klik kanan di bagian area kosong ini, klik kanan. Sebelum klik kanan, sebelum membuat script, teman-teman klik bagian objek dulu ya, klik bagian objek, lalu pilih create empty. Lalu teman-teman namai di sini dengan pengaturan ya, teman-teman bisa namainnya dengan pengaturan game ya, pengaturan game Go, seperti itu. Kemudian baru teman-teman bikin script, klik kanan lalu pilih create, lalu pilih change script. Nah, teman-teman namain di sini dengan nama game manager ya, game manager. Klik, nanti ada tombol gerigi kayak ini ya, berubah menjadi tombol gerigi kayak gitu. Kemudian double klik script yang ini ya, double klik. Nah, di sini teman-teman mulai ngoding ya, mulai coding lagi. Teman-teman ketikkan di sini, di bawah sini, enter dulu, pisahkan dulu posisinya, ketikkan public enum ya, enum, lalu pilih pengaturan game static. Nah, seperti itu. Lalu enter, kurung kurang buka, kurung kurang tutup. Di sini enter lagi. Lalu ketikkan opening, koma, gameplay, koma, enter, game over. Lalu koma. Kemudian di bagian bawahnya ini atasnya dikit lagi, enter lagi. Kemudian di bagian bawahnya teman-teman beri nama pengaturan game static, GMS static, koma. Lalu masuk ke bagian void statnya, teman-teman namanya dengan GM static, pengaturan game static, opening, koma. Lalu di bagian atasnya ya, di bagian atasnya teman-teman enter lagi, pilih public, lalu game object, play button ya, pilih play button, koma. Kemudian tulis lagi public di sini, teman-teman klik public game object, lalu ketikkan player ship ya, atau pesawat utama gitu, pas ya, pesawat utama kayak gitu.
Lalu teman-teman klik bagian build untuk mengecek error dan tidaknya. Pilih build solution. Oh ya, oh coba ya, di sini menurut juga jadi player ship ya. Oke, kita build lagi, build solution. Oke, nggak apa-apa, tidak ada error ya, berarti nggak ada error sih. Tidak ada error. Kemudian teman-teman masuk ke bagian Unity-nya lagi ya. Masuk ke Unity-nya lagi. Tunggu reload-nya selesai. Nah, lalu teman-teman pilih bagian game manager, pengaturan gamenya, lalu drag and drop yang game manager ini ke bagian sini. Di sini ada tampilan play button dan player shift ya. Tuh, taruh saya. Bilangnya sih mengganggu no. Mengganggu bilangnya. Kemudian teman-teman langsung masuk ke bagian kanvas. Klik bagian pengaturan gamenya, bukain dulu. Di bagian sini teman-teman namai dulu ya bottomnya di sini. Teman-teman namai dengan bottom play ya. Di sini teman-teman namai dengan bottom play. Seperti ini ya teman-teman ya. Bottom play, kemudian teman-teman masuk ke bagian sini, klik bagian bottom play-nya. Nah, di sini teman-teman klik bagian ini ya. Lalu tahan, klik kiri, pilih bagian bottom play, lalu drag ke bagian bottom play di sini. Seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman klik bagian pesawat utamanya ya, klik bagian pesawat utamanya. Ya, di sini ya, klik bagian pesawat utamanya, lalu drag ke bagian player ship ini. Bam, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya masuk ke bagian scriptnya lagi, game manajernya lagi. Double klik di bagian sini. Di sini tutup aja dulu. Di bagian di bagian sini teman-teman hapus aja ya. Bagian void update-nya push, yang ini push. Sini teman-teman isikan kurung scroll tutup. Coba cek lagi build solution. Oke. Lanjut lagi, enter, ketikkan void update game aduh. Di sini teman-teman namanya dengan pembaruan game manager state, lalu enter. Lalu di sini teman-teman tuliskan switch seperti ini, switch gm state, kemudian
enter lagi, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, ketikkan cache, ketikkan pengaturan game state, titik gameplay, titik 2, di sini bukan gameplay dulu ya, opening, lalu enter. Di sini ketikkan break, titik koma, kemudian enter lagi. Di sini teman-teman namai dengan cache pengaturan game state titik gameplay titik 2, lalu break, kemudian titik koma, kemudian enter lagi ke bagian bawah, lalu pilih cache, lalu pengaturan game state titik game over, pilih game over, lalu titik 2, lalu enter lagi, pilih break, lalu titik koma. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke bagian pesawat utama kontrolnya. Di bagian sini teman-teman scroll ke bagian atas ya. Scroll ke bagian atas. Di sini teman-teman tambahi lagi publik ya. Publik di sini teks bukan teks agreement, teks biasa. Teks nyawa UI teks titik koma. Teman-teman tambahkan dulu di bagian sini using Unity engine titik UI titik koma. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman enter lagi di bagian sini, di bagian teks nyawanya. Di sini tambahkan const integer ya, integer max nyawanya berapa. Misalkan max nyawanya teman-teman beri 2 atau 1 boleh. Nyawa di sini titik koma, kemudian ke bagian bawah lagi. Di sini teman-teman tambahin public void, di bawah public void kecepatannya ya, tambahin void titik 2 seperti ini. Ctrl Z dulu untuk mengulang. Titik kurawal buka, titik kurawal tutup, enter. Nyawa sama dengan max nyawa titik koma. Kemudian di sini teman-teman tambahin juga nyawa UI teks titik teks, kemudian sama dengan nyawa titik to string titik koma, dalam kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, titik koma. Kemudian di bagian sini sudah kan. Selanjutnya enter lagi, kemudian tambahkan game object titik set aktif, pilih true, lalu titik koma. Nah, kemudian teman-teman scroll ke bagian bawah lagi. Di bagian sini, di bagian sini enter dulu. Teman-teman tambahkan nyawa, lalu titik koma ya. Lalu enter lagi, tuliskan nyawa bukan nyawa,
salah, nyawa UI text titik teks, kemudian nyawa di sini, selanjutnya titik to string dalam kurung titik koma, kemudian selanjutnya tambahkan if di bagian bawah sini, nyawa sama dengannya 2 ya teman-teman ya, 0, lalu kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, enter. Selanjutnya di sini teman-teman tambahkan this story, bukan debug, this story game object, game object, pilih game object lalu titik koma. Kemudian selanjutnya teman-teman enter lagi. Wait, yang ini di copy guys. Yang ini teman-teman di copy, di cut ya. Lalu simpan di bagian sini. Bagian sini teman-teman simpan di bagian sini. Lalu enter lagi. Di bagian sini teman-teman namanya dengan codingan di sini jangan di gini, dihapus aja ya, di storynya ini hapus dulu, push teman-teman, rubah menjadi game object titik set aktif false ya, seperti ini, lalu titik koma. Oke, kemudian ya setelah itu teman-teman coba build dulu, pilih build lalu build solution, cek apakah nggak ada error. Oke, tidak ada error. Sebentar, ke game manajernya tadi ada, udah di build kah? Sudah. Oke, tinggal masuk ke pesawat utamanya lagi. Kemudian selanjutnya di sini teman-teman masuk ke game manajernya lagi ya, ke game manajernya double klik. Lalu di bagian bawah sini teman-teman tambahin lagi di sini public void set game ya, set game manager state game manager game manager state tuh ya, lalu kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup seperti ini. Di sini error ya, di bagian sini error. Ketikkan aja di sini pengaturan game state. Nah, game state sama dengan state lalu titik koma, lalu enter lagi. Di bagian bawah sini teman-teman tambahin pembaruan game state lalu titik koma. Kok pengaturan pembaruan game manager state. Nah, kayak gitu. Kemudian teman-teman coba build, klik build lalu build solution. Oke, tidak ada error ya. Lalu teman-teman masuk ke bagian pesawat utama kontrolnya. Kemudian teman-teman masuk ke bagian selanjutnya, teman-teman scroll ke bagian atas. Lalu di sini tambahkan lagi public game object
pengaturan game Go titik koma. Nah, lalu klik build solution. Nah, sebentar. Selanjutnya teman-teman masuk ke bagian Unity, tunggu proses reloadnya selesai. Oke, kemudian teman-teman masuk ke pesawat utama ini. Selanjutnya di sini banyak sekali ya, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada pengaturan game Go-nya, non game object, dan di bagian sini ada nyawa UI text-nya, non text ya. Nah, selanjutnya teman-teman masukkan game manager Go-nya terlebih dahulu ya. Dengan cara klik bagian pengaturan game Go-nya ini, klik tahan, klik kiri, lalu drag ke bagian pengaturan game Go, lalu simpan di bagian sini hingga membentuk warna biru. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman masuk ke bagian Unity-nya, ke bagian ini Visual Studio-nya. Lalu di bagian pesawat utamanya ini klik, double klik. Lalu di bagian bawah sini, ya. Di bagian bawah sini ya, teman-teman tambahin lagi di sini game pengaturan game Go titik get component game manager, lalu game manager titik set game manager state, lalu game manager pengaturan game state opening game over. Oke, game over, pilih yang game over ya. Kemudian kurung tutup di bagian belakang, lalu titik koma. Selanjutnya teman-teman coba build solution. Oke, tidak ada error. Selanjutnya teman-teman masuk ke bagian Unity-nya lagi, masuk. Oke, tidak ada terjadi apa. Kemudian selanjutnya klik bagian pesawat utamanya, lalu di bagian pesawat utama ini ya, lalu pilih game. Kemudian teman-teman centang bagian ini ya, centang di bagian sini di jendela inspektornya, centang di sini, hilangkan pesawatnya. Kemudian selanjutnya teman-teman coba masuk ke bagian Visual Studio lagi, Visual Studio Code-nya. Teman-teman masuk ke bagian Game Manager, double klik. Kemudian di sini di bagian bawah sini tambahkan public. Jauh. Void, lalu start gameplay, lalu pilih start gameplay, lalu di sini kurung kurang buka, kurung kurang tutup. Kemudian di sini tambahkan gm state, lalu sama dengan game pengaturan game. Teman-teman ketikkan pengaturan game state titik gameplay, kemudian titik koma. Selanjutnya enter lagi, lalu pilih update ya, pembaruan game, lalu kurung buka, kurung buka, kurung tutup, lalu
titik koma bagian belakang. Selanjutnya di bagian atas sini, di bagian gameplay, ketikkan play button titik set aktif false ya, lalu titik koma. Kemudian setelah itu teman-teman tambahkan player shift ya, titik get component, lalu pilih player control ya, pesawat utama kontrol maksudnya, pesawat utama kontrol. Lalu di sini teman-teman tambahkan ini, kurungkan titik di sini init, tambahkan init ya, init di bagian sini init, lalu kurung buka, lalu titik koma di bagian sini. Nah, selanjutnya enter. Masuk ke pesawat utama lagi, lalu scroll ke bagian atas ya, geser dulu, scroll ke bagian atas. Kemudian selanjutnya teman-teman di bagian sini ada sebentar, masuk dulu ke bagian game manager dulu, masuk ke game manager, build dulu, build solution. Oke, nggak ada error. Selanjutnya teman-teman masuk ke Unity-nya lagi. Kemudian teman-teman klik bagian pesawat utama ini di bottom play. Kemudian tambahkan di sini function ya. Klik tanda plus ini. Ya, teman-teman klik tanda plus ini. Kemudian teman-teman masuk ke game manager ini, drag and drop ke bagian sini. Lalu di bagian sini teman-teman klik bagian ini game manager, pilih game manager start game, pilih di sini teman-teman game manager start gameplay. Nah, ini dia game manager itu start gameplay. Nah, kemudian teman-teman masuk ke bagian Visual Studio-nya lagi. Lalu setelah itu teman shift lagi, shift asset, lalu masuk ke bagian sini. Lalu coba teman-teman jalankan dulu gamenya, tekan tombol mulai. Oh, bottom play. Di sini ada 0 ya, ada tulisan 0 error. Nah, caranya gimana? Matikan dulu playnya. Masuk ke bagian ininya dulu, masuk ke bagian Visual Studio Code-nya, masuk ke bagian pesawat utama kontrolnya. Kemudian teman-teman di bagian sini kan ada nih teks nyawa UI text. Nah, masuk ke Unity-nya, lalu pilih player pesawat utamanya. Di sini teman-teman belum masukkan nyawa UI text-nya ya, masukkan terlebih dahulu nyawa UI text-nya. Caranya teman-teman masuk ke bagian image nyawa, lalu teks tahan, klik kiri, lalu drag ke bagian lab still di bagian nyawa UI text-nya seperti ini. Oke, kemudian teman-teman masuk ke game lagi, ke jendela gamenya. Coba teman-teman jalankan lagi. Play. Nah, sudah bisa ya.
Nah, sudah bisa ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman masuk ke game manajernya lagi ya, masuk ke project, script, game manager, double klik. Di sini teman-teman cari di bagian game overnya. Kita cari ke bagian game overnya di sini. Di sini tambahkan game overnya ya. Sebentar, sebelum masuk ke game over, di game openingnya dulu teman-teman tambahkan play button seperti ini, titik set aktif. Di sini teman-teman tambahkan true, lalu titik koma. Selanjutnya masuk ke kemana tuh ya, ke musuh spawner, masuk ke sini teman-teman, scroll ke bagian bawah. Di sini tambahkan lagi codingan ya, tambahkan codingan public void schedule enemy spawner atau musuh. Di sini boleh lah, musuh spawner, lalu kurung buka, lalu kurung kurung buka, kurung kurung tutup, enter, lalu di bagian sini cancel invoke ya. Di sini teman-teman tambahkan musuh spawner. Di bagian atasnya teman. Sebentar, musuh jahat ya. Tambahkan musuh jahat di sini. Musuh jahat, titik koma. Enter lagi. Cancel input, titik koma. Di bagian atasnya teman-teman beri increase-nya ini. Teman-teman ketikkan yang ini ya. Atau teman-teman tinggal copy saja seperti biasa. Seperti ini, teman-teman copy seperti biasa, kemudian ke bagian bawah. Lalu di bagian sini pastikan saja. Selanjutnya teman-teman titik koma di bagian sini, tutup. Lalu di bagian atas sini ya teman-teman beri tulisan public void schedule ya. Tuliskan schedule seperti ini, musuh spawner. Nah, seperti itu, kemudian enter, kurung kurung buka, kurung kurung tutup, enter. Kemudian di bagian sini teman-teman tambahkan musuh sebentar. Teman-teman ke bagian atas ya, ke bagian atas di sini ya. Di sini teman-teman cut dengan cara Ctrl set ya. Lalu di bagian bawah X itu ya, Ctrl X untuk mengcut. Lalu di bagian sini teman-teman pastikan. Lalu teman-teman coba build solution. Nah, tidak ada error ya. Kemudian selanjutnya teman-teman tutup. Kemudian setelah itu teman-teman masuk ke game manajernya lagi, double klik, tutup jendela outputnya. Di bagian atas di sini teman-teman
tambahkan lagi codingan publik game object ya. Game object di sini teman-teman tambahkan musuh spawner kayak gitu, lalu titik koma. Selanjutnya teman-teman coba build lagi ya, build solution untuk mengecek error dan tidaknya. Oke, tidak ada. Kemudian selanjutnya teman-teman masuk ke bagian unity-nya lagi. Kemudian masuk ke pengaturan game go-nya. Ini posisinya kok hancur ya. Atur dulu posisinya ya, jadi 0000 seperti itu, biar posisinya di tengah-tengah. Ini min 10 ya, min 10 di sini. Tur min 10. Oke. Seperti itu. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ada musuh spawner ya. Di sini ada musuh spawner non game object. Nah, selanjutnya teman-teman drag and drop ya pesawat musuh yang ini ya, drag and drop ke bagian sini, tahan klik kiri dan drag ke bagian situ ya. Kemudian teman-teman masuk ke codingannya lagi, ke Visual Studio-nya. Teman-teman scroll ke bagian bawah. Selanjutnya di bagian sini teman-teman enter dulu, tambahkan di sini enemy ya, musuh spawner titik get component kok nggak mau ya, titik get component komponen seperti ini, musuh get komponen, musuh spawner, lalu kurung buka kurung tutup titik schedule, lalu di sini kurung buka kurung tutup, lalu titik koma. Oke, seperti itu. Enemy atau musuh jahat di sini ya. Coba sebentar. Musuh get komponen di sini tambahkan sudah benar ya. Aduh, di mana nih salahnya? Taruh musuh ini kah? Oh ya, musuh spawner ya. Lalu musuh spawner. Nah, kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya teman-teman masuk ke game over ya, ke game over. Di sini ketikkan musuh spawner yang ini, lalu titik get komponen ya, get komponen, pilih get komponen, lalu enemy musuh spawner. Kemudian di sini kurung buka kurung tutup, lalu titik unschedule spawner, lalu kurung buka kurung tutup titik koma. Oke. Selanjutnya teman-teman scroll ke bagian bawah lagi. Di bagian gameplay di sini teman-teman tambahkan codingan di bagian, bukan di situ, di bagian bawah ke ini. Teman-teman tambahkan public void
change top opening state, lalu enter lagi, kurung kurang buka, kurung kurang tutup, langsung menuju ke bagian bawah. Selanjutnya teman-teman tambahkan set game manager state, game object ya, game object, kemudian tambahkan game manager, salah what it game, game huruf besar ya, game manager pembaruan game manager state titik opening. Kok nggak ada? Ya ampun, game manager titik opening. Titik koma. Sini error ya teman-teman ya. Taruh sebentar. Sebelum itu tambahkan game manager state game manager game manager titik opening. Di bagian atasnya, tunggu dulu, sebelum itu masuk ke bagian sini dulu, info di sini ketikkan change to opening state. Di sini koma 8F, lalu titik koma. Di bagian sini error ya. Pengaturan game maksudnya ya. Di sini ketikannya pengaturan game state. Lalu klik build, lalu build solution. Di sini tidak ada error ya. Selanjutnya teman-teman masuk ke bagian Unity-nya lagi, tinggal jalankan gamenya, lalu masuk ke channel game, lalu coba jalankan gamenya, klik mulai. Di sini sudah bisa ya teman-teman ya, sudah terlihat, sudah bisa. Kemudian sebentar, coba nyawanya sudah berkurang kah? Sudah, teman-teman bisa lihat nyawanya sudah bisa berkurang. Lalu selanjutnya kita akan tambahkan sebentar, untuk ininya, tombol ininya kurangin dikit ya, 6 atau 7V seperti itu. Kemudian selanjutnya teman-teman tambahkan game over ya. Teman-teman tambahkan game over, masuk ke bagian project, pilih British. Teman-teman tambahkan game over di sini. Bisa tambahkan dulu ya. Di sini game over di bagian sini, teman-teman tambahkan game over ya, drag and drop ke bagian sini.
Kemudian setelah itu teman-teman rubah dulu ininya, size-nya ya. Di sini teman-teman rubah dulu warp mode, ini benar. Kemudian di bagian sini rubah menjadi 1024, initial, automatic, dan normal menjadi high quality, pilih kemudian apply. Selanjutnya drag and drop ya, ini game overnya, tahan klik kiri, drag ke bagian hirabichinya. Setelah itu nanti posisi game overnya ada di tengah-tengah. Lalu di bagian sini teman-teman rubah rename-nya menjadi di sini game kalah ya, game gagal go, kayak gitu. Teman-teman bisa lihat game gagal go. Kemudian selanjutnya teman-teman masuk ke bagian game manajernya, ke script, lalu klik double klik. Lalu di bagian sini tambah di bagian atas ya, di bagian paling atas teman-teman tambahkan lagi public game object game over, game kalah ya, gitu sudah, game kalah go titik koma. Lalu klik build selection. Oke, kemudian teman-teman masuk ke aplikasi Unity-nya lagi, lalu pilih game pengaturan game Go-nya. Di sini sudah ada game kalah Go. Nah, teman-teman bisa lihat game kalah Go di sini. Teman-teman tinggal tarik ya, drag and drop ya, tahan klik kiri dan drag ke bagian sini. Oke. Selanjutnya teman-teman klik bagian pengaturan gamenya lagi. Di sini teman-teman acentang ya, acentang yang ini game overnya ya. Setelah di acentang seperti itu, teman-teman masuk ke Visual Studio nya lagi. Kemudian di game manajernya ya, pilih game manager, cari di bagian opening ya, openingnya game manager state opening. Di bagian sini ya, di bagian sini teman-teman tambahkan lagi di sini game over, game kalah go ya, game kalah go titik set aktif false, pilih false. Oke, kemudian titik koma. Nah, setelah itu teman-teman scroll ke bagian bawah lagi, itu ada game over ya, tulisan game over. Di bagian sini teman-teman enter lagi game kalah go titik set aktif true ya, teman-teman tulis true lalu titik koma. Nah, kemudian teman-teman klik build ya, kemudian klik build, pilih build solution. Itu mengecek error dan tidaknya. Oke, tidak ada error. Selanjutnya teman-teman masuk ke Unity-nya lagi, lalu pilih masuk ke jendela game. Selanjutnya teman-teman play gamenya terlebih dahulu, lalu klik play. Nah, pesawatnya sudah bisa gerak dan skornya itu belum ya. Nah, game over. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada tulisan game over. Kemudian di sini ada tulisan ya, game manager info. Method state could be select. Nah, change. Di
sini ada error try to invoke method game manager opening change to opening state cool be. Openingnya ya. Openingnya tidak terbaca katanya. Di mana nih caranya nih mengatasi change to opening? Top ya. Coba build. Sebentar, kita coba jalanin dulu nih. Sebentar dulu. Oh ya, oke, sudah bisa ya teman-teman ya. Oke, untuk gamenya sudah berhasil, sudah bisa jalan ya. Untuk tombol play dan juga tombol game overnya sudah berhasil, sudah terlihat. Teman-teman bisa coba dulu, coba-coba saja. Nah, seperti itu, sudah berhasil game over. Nah, untuk skornya belum saya tambahkan ya. Oke teman-teman, ini untuk selanjutnya nanti kita akan buat skornya ya. Ada error, tutup jendela outputnya, kemudian teman-teman masuk ke bagian Unity-nya lagi, tunggu prosesnya selesai. Nah, setelah script text core-nya terbuat ya, teman-teman klik bagian text core, lalu scroll ke bagian bawah, kemudian teman-teman tambahkan script yang tadi teman-teman buat tadi di game score. Klik bagian ini, game score, klik lalu tahan, klik kiri lalu drag ke bagian add component, lepas di bagian add component. Oke, seperti itu. Selanjutnya teman-teman di sini teman-teman bisa tambahkan tag dulu ya. Di sini teman-teman cari bagian tag di sini ya, cari lalu pilih end tag. Lalu di sini teman-teman bisa beri nama score text atau apa. Di sini teman-teman bisa rename dulu. Atau di sini tambah close remote dulu. Di sini sebentar. Nggak bisa tambahkan plus. Di sini teman-teman tambahkan ya bahasa Inggris saja ya. Tambahkan score text tag gitu ya. Lalu teman-teman save. Oke, kemudian di sini tidak bisa dihapus. Oke, nggak apa-apa, di sini nggak bisa dihapus. Selanjutnya teman-teman masuk ke jendela text score-nya. Kemudian teman-teman rubah di bagian tag-nya ini menjadi score text. Oke, seperti ini. Selanjutnya teman-teman masuk ke pesawat musuh ya, pesawat musuh, lalu double klik bagian sini, kemudian teman-teman masukkan di bagian atas ya, scroll ke bagian atas, lalu di bagian sini tambahkan public game object score ya, score UI text seperti ini, UX text go titik koma. Oke, kemudian
teman-teman masukkan di bawah speednya ini, kecepatannya. Teman-teman tambahkan skor ya, skor UI text go sama dengan game object titik fit, kemudian teman-teman beri nama game object titik fit game object with tag ya, seperti itu. Kemudian teman-teman beri nama skor ya, skor text tag, seperti itu. Kemudian teman-teman titik koma di belakang-belakangnya. Setelah mengisinya seperti ini, teman-teman scroll ke bagian bawah lagi ya, scroll ke bagian bawah. Di sini teman-teman tambahkan di bagian ledakan berhasilnya ini, teman-teman beri codingan skor ya, skor UI text go titik get component, lalu pilih game object game score, kemudian kurung buka kurung tutup, pilih skor plus sama dengan 125, atau di sini di bagian sini teman-teman bebas mengasihkannya berapa, 125 boleh, 100 boleh, untuk skor setiap teman-teman menembakin ke musuhnya. Lalu teman-teman coba build terlebih dahulu, klik bagian build lalu pilih build solution, dan di bagian jendela outputnya tidak terjadi error. Selanjutnya teman-teman masuk ke bagian Unity-nya lagi, tunggu proses reload scriptnya selesai. Kemudian selanjutnya setelah itu teman-teman masuk ke bagian game manager, double klik di bagian game manager. Selanjutnya teman-teman scroll ke bagian atas ya, scroll ke bagian atas, cari dan ketikkan di sini public game object ya, game object. Lalu teman-teman beri skor UI text go, seperti itu, titik koma seperti itu. Kemudian setelah terisi public game objectnya, teman-teman coba build terlebih dahulu, lalu pilih build solution. Nah, di sini tidak terjadi error di bagian jendela outputnya. Selanjutnya teman-teman masuk ke aplikasi Unity-nya lagi, tunggu reloadnya selesai. Kemudian selanjutnya double klik di bagian main kamera. Kemudian setelah itu teman-teman zoom sedikit, lalu masuk ke bagian pengaturan game go-nya. Selanjutnya teman-teman lihat di bagian sini ada skor UI text go. Nah, teman-teman bisa lihat. Kemudian teman-teman masukkan text score-nya ke bagian sini, tahan klik kiri, klik bagian text score-nya, tahan klik kiri seperti ini, tahan lalu drag ke bagian score Unity-nya. Nah, setelah itu teman-teman masuk lagi ke bagian game manajernya, masuk ke Visual Studio-nya, tutup jendela output-nya. Selanjutnya teman-teman scroll ke bagian bawah, lalu teman-teman cari di bagian gameplay ya, di bagian gameplay di sini. Teman-teman enter di bagian sini, teman-teman beri nama
beri codingan score UI text go titik get component, lalu di sini tambahkan game score yang ini, kemudian teman-teman kurung buka kurung tutup, lalu titik score sama dengan 0 titik koma. Kemudian teman-teman klik bagian build lagi ya, klik bagian build lalu pilih build solution. Nah, di sini tidak terjadi error di bagian jendela outputnya. Kemudian selanjutnya setelah itu teman-teman masuk ke bagian Unity-nya lagi, masuk ke jendela Unity, ke aplikasi Unity-nya. Kemudian teman-teman coba masuk ke jendela gamenya, lalu centang maximize on fly-nya. Kemudian coba teman-teman jalankan dulu gamenya, semoga bisa. Lalu coba play. Oke, teman-teman sudah bisa lihat di bagian sini skornya sudah terlihat ya teman-teman ya. Di bagian sini skornya sudah berhasil ya, codingannya berjalan. Oke. Bila game over nanti bakal reset otomatis. Nah, belum. Bila kita mencet mulai, dia bakal mulai dari nol lagi. Nah, oke. Tidak ada error. Selanjutnya teman-teman, bila teman-teman ingin menambahkan sound, teman-teman bisa download dulu dan cari bahan aset yang bisa teman-teman gunakan. Teman-teman bisa cari di bagian website di OpenGameR, teman-teman cari 2DR, lalu teman-teman dicari di bagian musik. Di sini teman-teman bebas memilih musik, banyak macam musik. Teman-teman bebas pilih yang mana musiknya. Lalu setelah teman-teman download musiknya, teman-teman bisa menggunakan sound effect-nya juga. Di sini banyak sound effect juga. Teman-teman bebas memilih sound effect. Oke, kemudian kita akan impor dulu project sound-nya. Masuk ke bagian menu project, lalu pilih folder sound. Kemudian teman-teman masuk ke bagian file explorer-nya, lalu teman-teman cari file sound-nya. Di sini teman-teman drag and drop saja ya sound-nya yang sudah teman-teman download tadi. Kemudian teman-teman selanjutnya klik bagian ininya sudah. Oke, di sini sudah ini ya. Oke, sudah. Selanjutnya itu teman-teman buat game objek baru ya. Caranya membuat game objek barunya itu teman-teman tutup dulu bagian kanvas, klik bagian game objek, lalu pilih create MVT. Kemudian di sini teman-teman pergi ke jendela inspektornya, kemudian teman-teman beri nama background musik ya, background musik go gitu. Setelah teman-teman namanya background musik go, klik bagian ini. Selanjutnya teman-teman masuk ke bagian add component ya. Ke bagian sini teman-teman masuk ke bagian add component. Di sini klik bagian add component, lalu teman-teman cari audio ya, cari audio, klik bagian audio, lalu pilih audio source nih. Kemudian teman-teman
drag and drop, tahan klik kiri, lalu drag ke bagian sini ke audio clipnya, lepas. Selanjutnya di bagian loopnya teman-teman centang. Kemudian teman-teman setelah loopnya tercentang, selanjutnya teman-teman masuk ke player go, ke pesawat utama. Lalu teman-teman scroll ke bagian bawah. Kemudian teman-teman tambahkan add component lagi. Pilih audio, cari audio source, kemudian scroll ke bagian bawah. Selanjutnya teman-teman drag and drop, tahan klik kiri, drag ke bagian sini ke audio clipnya. Kemudian di bagian di bagian play on awake-nya ini teman-teman centang ya, jangan dicentang. Oke. Kemudian selanjutnya masuk ke script ya, ke aset, masuk ke aset, pilih script, lalu pergi ke pesawat utama, double klik. Oke, setelah double klik, kemudian teman-teman scroll ke bagian bawah ya, di bagian bawah, cari di bagian space, di bagian sini teman-teman enter. Kemudian selanjutnya teman-teman beri nama audio, ketikkan audio titik play, audio titik play, audio titik play saja teman-teman, audio. Oke, setelah itu teman-teman kurung buka kurung tutup, lalu titik koma di bagian belakang, audio play error ya. Oke, huruf P nya besar, coba error juga. Untuk audio play nya tidak bisa jalan ya. Oke, cepi. Teman-teman pilih audio P4 titik play, lalu error. Sebentar, audio clip, enter dulu, titik play, tidak ada play di sini. Oke, nggak ada play di sini. Untuk audionya teman-teman bisa coba-coba dulu ya. Di sini untuk audionya tidak bisa dijalankan. Coba teman-teman jalankan dulu gamenya. Tunggu reload scriptnya selesai. Kemudian coba masuk ke jendela game, lalu jalankan dulu. Oke, untuk musiknya sudah mulai ya. Teman-teman bisa coba kreasikan dulu untuk bagian sound effect-nya gimana caranya. Oke, di sini teman-teman yang penting skornya sudah bisa jalan ya. Sebentar. Kita akan coba dulu bagian sound effect-nya ya. Teman-teman masuk ke bagian project terlebih dahulu. Selanjutnya teman-teman masuk ke bagian folder FreeBSD. Di sini ada FreeBSD. Kemudian teman-teman klik bagian ledakan, lalu tambahkan add component di bagian sini. Lalu teman-teman pilih audio, lalu pilih audio source. Kemudian scroll ke bagian bawah, lalu cari bagian sound di bagian folder. Lalu teman-teman drag and drop saja. Di sini untuk ledakannya teman-teman download saja dulu ya, di Open Game Art-nya.
Di sini teman-teman bisa download dulu, lalu drag and drop ke bagian sini, ke bagian audio clipnya. Nah, setelah itu teman-teman hilangkan play on wake-nya ya. Jangan dihilangkan. Setelah ini kan udah gini. Setelah itu teman-teman coba jalankan dulu gamenya ya. Coba masuk ke channel game, lalu jalankan dulu. Pilih mulai. Oke, untuk soundnya tuh nggak muncul ya. Oh, bisa teman-teman. Untuk soundnya sudah berhasil. Oke. Untuk sound efeknya sudah bisa ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman mengisikan tombol peluru pesawat utama kita ya. Mengisikannya teman-teman. Selanjutnya masuk ke bagian freebase ya, lalu pilih peluru pesawat. Di bagian sini teman-teman tambahkan add komponen lagi, lalu pilih audio, lalu pilih audio source, kemudian pilih di bagian sound, lalu pilih laser shot ya. Coba teman-teman jalankan kembali, lalu pilih play. Semoga berhasil, lalu klik mulai. Oh, udah berhasil teman-teman ya. Untuk soundnya sudah berhasil. Oke, sudah berhasil untuk soundnya. Oke, untuk skornya juga sudah berjalan seperti biasa. Oke. Oke teman-teman, kita sudah berhasil membuat tampilan skor dan juga nyawa. Nah, bila ada pertanyaan teman-teman bisa komen saja di kolom komentar ya.